Bentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Hadi Pratama dengan NIM 44432300047 dari kelas 5B. Di sini saya menjelaskan tentang tugas praktikum pertemuan kedua rekayasa wadah aquaculture yang tentang rekayasa kualitas air. Nah, yang pertama, apa sih itu kualitas air itu? Kualitas air adalah kondisi air ditentukan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi, yaitu untuk menilai kelayakannya digunakan atau serta menjadi indikator pencemaran dan kesehatan ekosistem perairan. Selanjutnya, alat dan bahannya itu yang pertama deometer. Deometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air. Alat ini sangat penting karena oksigen terlarut merupakan faktor utama yang menentukan kualitas air serta keberlangsungan hidup organisme akuatik seperti ikan, udang, dan plankton. Dalam budidaya perikanan, deometer digunakan untuk memantau kondisi kolam agar kondisi oksigen tetap stabil sehingga mencegah stres atau kematian pada biota. Selanjutnya ada pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Alat ini sangat penting untuk mengetahui kualitas air, tanah, maupun cairan dalam berbagai bidang. Dalam aquaculture, pH meter digunakan untuk memastikan kondisi air tetap ideal bagi ikan dan udang. Sedangkan laboratorium dan industri digunakan untuk mengontrol proses kimia agar sesuai standar. Selanjutnya termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu suatu benda, cairan, atau udara. Alat ini digunakan berbagai bidang seperti kesehatan untuk mengukur suhu tubuh ikan, perikanan untuk memantau suhu air, atau serta industri dan laboratorium untuk memastikan proses berjalan pada suhu yang sesuai. Selanjutnya aerator. Aerator ini adalah alat yang berfungsi sebagai menambah oksigen yang ke dalam air dengan cara menghasilkan gelembung udara atau mengaduk permukaan air. Dalam budidaya perikanan, aerator sangat penting menjaga kadar oksigen larut agar ikan dan udang tetap sehat serta pertumbuhan optimal. Selain itu, aerator juga membantu mencegah air terlalu pekat oleh limbah organik dan menjaga kestabilan kualitas lingkungan perairan. Menurut saya, aerator itu sebagai penambah oksigen. Jadi sebelum melakukan untuk menambah oksigen itu dengan aerator saja ditembakkan, jadi dia akan mengeluarkan oksigen yang gede yang membantu untuk menambahkan oksigen dalam wadah yang baru. Selanjutnya ada pompa air. Pompa air atau power head adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan atau mengalirkan air dari satu tempat ke lain. Dalam aquaculture, pompa air digunakan untuk mengisi kolam, mengatur sirkulasi, dan menjaga kualitas air agar tetap baik bagi ikan ataupun udang. Selain itu, pompa air juga membantu proses pergantian air sehingga kotoran dan limbah tidak menumpuk di kolam. Jadi ini airnya masuk dari yang ini nih, yang mana? Nah, dari sini. Nah, dia akan keluar ke atas, muter aja terus, muter. Nah, biasanya di itu tuh ada filter untuk penyaring biar airnya bersih. Nah, dia muter terus berputar sirkulasi. Jadi yang keluar masuk itu ada air bersih dan air kotor. Nah, selanjutnya yang terakhir itu probiotik. Nah, kenapa sih harus probiotik? Nah, karena mikroorganisme hidup yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan keseimbangan ekosistem perairan. Nah, jadi ini penambah agar sehat. Dalam budidaya perikanan, probiotik digunakan untuk memperbaiki kualitas air, menekan pertumbuhan bakteri patogen, serta membantu pencernaan ikan atau udang sehingga pertumbuhannya lebih optimal. Nah, dengan menggunakan penggunaan probiotik, risiko penyakit dapat berkurang dan hasil budidaya menjadi lebih baik. Nah, jadi probiotik untuk menambah berat badan ikan, daya tahan tubuh ikan, dan yang lain-lain. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.